Puji Tuhan. Selamat sore, selamat petang. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya kembali di sore ini untuk melawat, memberkati, memulihkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, segera kita menyambut firman penggembalaan untuk ibadah atau kebaktian minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-12. Dan kita masih berada pada ayat yang ke-10. Kita masih berada pada ayat yang ke-10. Namun sebelum kita membaca ayat yang ke-10, saya tetap menjelaskan tentang Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9 secara singkat. Saudaraku, naga besar itu dan malaikat-malaikatnya telah dikalahkan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, sebab ia beserta malaikat-malaikatnya telah dilemparkan ke bumi. Selanjutnya dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Puji Tuhan. Sekali lagi, Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9, naga besar itu dan malaikat-malaikatnya telah dikalahkan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, sebab ia beserta malaikat-malaikatnya telah dilemparkan ke bumi. Selanjutnya dialah yang menyesatkan seluruh dunia. Puji Tuhan. Kemudian oleh karena kekalahan yang dialami naga beserta malaikat-malaikatnya, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga. Kemudian oleh karena kekalahan yang dialami naga beserta malaikat-malaikatnya, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga. Puji Tuhan. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan. Saudaraku, adapun penggalan syair dari nyanyian kemenangan itu ialah karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Singkatnya, naga besar yang disebut juga iblis atau setan, selain menyesatkan, hal itu dinyatakan di ayat yang ke-9, selain menyesatkan, ia juga mendakwa. Jadi kesingkatnya, naga besar yang disebut juga iblis atau setan, selain menyesatkan, ia juga mendakwa. Mendakwa sama artinya menuduh serta menuntut dan menghakimi. Mendakwa sama artinya menuduh serta menuntut dan menghakimi. Contoh, dan ini contoh yang ketiga ya. 2 minggu yang lalu pertama-tama, contoh pertama adalah Ayub. Kemudian minggu lalu sebagai contoh yang kedua dikaitkan dengan imam besar Yosua. Puji Tuhan, karena memang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa imam besar Yosua karena dia memakai pakaian yang kotor. Bukan pakaian pesta, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan yang memilih imam besar Yosua, Tuhan yang memilih Yerusalem, maka Tuhan harus memperhatikan Yerusalem. Demikian juga kehidupan kita yang dipilih, pasti diperhatikan oleh Tuhan. Asal sungguh-sungguh kita datang beribadah dan melayani, menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, pasti diperhatikan Tuhan. Contoh yang ketiga berarti sore ini. Contoh yang ketiga yang dikaitkan dengan Simon Petrus. Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas 22 ayat 28. Loncat ayat 31 sampai dengan ayat 32. Injil Lukas 28 loncat 31 sampai 32. Demikian
firman Tuhan, judulnya Percakapan Waktu Perjamuan Malam. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ya, loncat ayat 31 sampai 32. Ayat 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi ayat 28 loncat 31 sampai 32. Saya ulangi 31, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus berkata di sela-sela percakapan waktu perjamuan malam, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Puji Tuhan. Yesus mengatakan hal itu terkait dengan pencobaan yang Yesus alami. Yesus mengatakan hal itu kepada Simon Petrus terkait dengan pencobaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Pencobaan yang akan dialami oleh Yesus Kristus. Itulah salib di Golgota. Amin. Singkatnya, iblis atau setan hendak mendakwa Simon Petrus. Tepatnya menampi Simon Petrus seperti gandum. Jadi singkatnya, iblis atau setan hendak mendakwa Simon Petrus, tepatnya menampi Simon Petrus seperti gandum. Puji Tuhan, menampi Simon Petrus seperti gandum. Puji Tuhan. Haleluya. Sore petang ini kita telah menikmati gandum yang turun dari surga. Itulah firman Allah. Amin, saudaraku. Supaya manakala kita menghadapi ujian cobaan, kita kuat. Amin, saudaraku. Namun sekalipun demikian, saudaraku, tadi Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Namun sekalipun demikian, Yesus kembali berkata pada ayat 32 tadi, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Yesus memberitahukan ujian di mana setan, iblis atau setan mendakwa untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Tetapi Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Namun sekalipun demikian, Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Puji Tuhan. Saudara, siapapun mendengar pernyataan semacam ini, tentu saja ia akan mengucap syukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Siapapun mendengar pernyataan Yesus semacam ini, tentu saja ia akan mengucap syukur dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Haleluya. Namun kita bacalah dulu ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun di sini kita melihat jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sebetulnya jawaban ini menunjukkan bahwa Simon Petrus masih bergantung kepada manusia daging serta mengandalkan kekuatannya. Simon Petrus tidak bergantung kepada kemurahan hati Tuhan yang senantiasa berdoa untuk dia supaya imannya jangan gugur. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Pendeknya, Simon Petrus belum mengalami keubahan sekalipun ia telah mengikuti Tuhan dan bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Jawaban Simon Petrus itu sebetulnya jawaban yang mengagetkan menurut saya. Itu bukan jawaban yang diharapkan oleh Yesus. Tadi di atas saya sudah katakan, kalau ada yang berdoa mendukung kehidupan kita, mendukung ibadah pelayanan hidup kita, ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kita, tentu kita akan segera saja berkata terima kasih kepada orang itu. Dan saya kira
jawaban itu juga yang harus keluar terlontar dari mulut Simon Petrus. Tetapi kenyataannya jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Jawaban ini jelas saja menunjukkan bahwa Simon Petrus masih bergantung kepada manusia daging, serta masih mengandalkan kekuatannya. Simon Petrus belum bergantung kepada kemurahan hati Tuhan, yang senantiasa berdoa untuk dia supaya imannya jangan gugur. Pendeknya, Simon Petrus belum mengalami keubahan. Sekalipun Simon Petrus mengikuti Tuhan dan sekalipun bertahun-tahun bersama dengan Yesus, namun ia belum mengalami keubahan. Ia belum bergantung kepada kemurahan Tuhan. Ia masih mengandalkan kekuatannya, bergantung kepada manusia. Dapat dipahami saudaraku. Sebenarnya saudara, ketika Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pribadi, seorang imam besar yang telah berdoa dan sekaligus mengadakan pendamaian terhadap dosa manusia. Ketika Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar agung. Amin. Dan yang telah berdoa dan sekaligus mengadakan pendamaian terhadap dosa manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita bersyukur sore ini kita boleh mengalami atau merasakan pelayanan dari imam besar. Dan biarlah lewat pemberitaan firman ini, kehadiran dari imam besar, sang imam besar, kita alami, kita rasakan. Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak kita lihat dulu Keluaran pasal 29. Sejenak kita membaca Keluaran pasal 28 ayat 33 sampai dengan ayat 34 terlebih dahulu. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi pada sekeliling gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. 34, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Puji Tuhan. Singkatnya, pada ujung gamis baju efod digantungkan buah delima dan giring-giring emas berselang-seling. Jadi satu buah delima diselingi dengan satu giring-giring emas. Satu buah delima, satu giring-giring emas. Terus berselang-seling. Begitu ya. Jadi pada ujung gamis baju efod digantungkan buah delima dan giring-giring emas berselang-seling. Puji Tuhan. Saudara bisa melihat itu gambar yang nampak di layar ya. Puji Tuhan. Jadi pertama, gamis baju efod itu merupakan gambaran dan bayangan daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Gamis baju efod itu merupakan bayangan atau gambaran dari pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Coba ditampilkan dulu imam besar. Nah, ini gamis ya. Puji Tuhan. Berwarna biru ini gamis. Ini gamis. Puji Tuhan. Ini efodnya. Ini efodnya. Ini gamisnya di lapisan kedua. Warna biru. Bergantung buah delima. Diselang-seling dengan giring-giring emas. Buah delima, giring-giring emas. Terus berikutnya sekelilingnya. Amin saudaraku. Ini tampak bagian belakang. Begitu ya. Ini lapisan yang kedua. Puji Tuhan. Jadi gamis baju efod itu merupakan pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Puji Tuhan. Sesudah mengalami kematian, hari ketiga Yesus bangkit. Itu pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Itu gamis baju efod. Gamis baju efod itu merupakan pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Amin. Sedangkan strip yang kedua, buah delima yang bergantung itu pada ujung
gamis baju efod itu, buah delima, menunjuk pada sidang jemaat atau hidup gereja Tuhan. Itu menunjuk pada sidang jemaat atau hidup gereja Tuhan. Pendeknya, hidup gereja Tuhan bergantung kepada pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Amin, saudaraku. Sama artinya bergantung hanya kepada kemurahan hati Tuhan saja. Itulah keadaan dari gereja Tuhan. Bergantung kepada kemurahan, hanya bergantung kepada kemurahan hati Tuhan saja. Tidak bergantung kepada manusia dan kekuatannya, selain hanya kepada kemurahan hati Tuhan saja. Kalau Yesus mati dan bangkit untuk kita, itu merupakan kemurahan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian strip yang ketiga, giring-giring emas. Giring-giring emas menunjuk pada hadirnya imam besar. Tadi yang bergantung pada gamis baju efod itu ada dua, buah delima dan giring-giring emas berselang-seling. Tadi penjelasan soal buah delima sudah ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Sedangkan giring-giring emas itu menunjuk pada kehadiran, itu menunjuk pada hadirnya imam besar. Giring-giring emas menunjuk pada hadirnya imam besar. Sedangkan kehadiran imam besar di tengah-tengah sidang jemaat dalam setiap kebaktian dibuktikan dengan adanya penyembahan dan adanya bahasa lidah atau bahasa asing. Amin saudaraku, puji Tuhan. Hal ini merupakan sebuah tanda bahwa hidup gereja Tuhan sudah mengalami perubahan. Sedangkan Simon Petrus belum mengalami perubahan. Sekalipun ia selalu mengikuti Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun setengah sebelum Yesus disalibkan. Selama 3 tahun setengah sampai Yesus belum disalibkan maksudnya ya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi giring-giring emas itu sekali lagi saya sampaikan ya, tidak usah ditulis, menunjuk pada hadirnya imam besar. Hadirnya imam besar. Puji Tuhan. Sedangkan kehadiran imam besar di tengah-tengah sidang jemaat dalam setiap kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan semacam sore ini, jelas itu dibuktikan dengan adanya penyembahan dari sidang jemaat serta adanya bahasa asing dan bahasa lidah. Kalau berbicara tentang bahasa asing, berarti ada suatu perubahan. Bahasa asing berarti tidak sama dengan bahasa dunia ini, berarti mengalami perubahan. Ada kelihatan, yang terlihat ada penyembahan, ada bahasa asing, berarti terjadi perubahan. Itu hadirnya imam besar di tengah-tengah sidang jemaat dalam setiap kebaktian-kebaktian diselenggarakan. Ada bahasa asing, berarti perubahan. Ada juga penyembahan, itu tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Amin saudaraku. Berarti imam besar ada di tengah-tengah kebaktian itu. Jangan kita datang beribadah tanpa perubahan. Sama seperti Simon Petrus, bersama dengan Tuhan, tapi belum mengalami perubahan. Bersama dengan Tuhan, tapi masih tetap bergantung kepada kekuatannya, bergantung kepada manusia daging. Belum mengalami perubahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal Yesus sendiri berkata, Aku berdoa kepadamu supaya imanmu jangan gugur. Seharusnya setelah mendengarkan ungkapan yang penuh kasih, ungkapan yang penuh dengan perhatian, seharusnya kalau menurut saya dia harus berkata terima kasih, mengucap syukur dan terima kasih. Sedangkan kalau orang lain saja berdoa kepada kita, pasti kita ungkapkan terima kasih. Tetapi justru sebaliknya, Simon Petrus justru berkata, aku siap mati, aku siap dipenjarakan, dan siap mati bersama dengan engkau. Bukan jawaban semacam ini yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi biarlah rasa syukur kita bagaikan asap dupa kemenyan yang naik di hadirat Tuhan. Kita belajar mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita kembali lagi memperhatikan Injil Lukas 22 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus,
Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Puji Tuhan, bukan jawaban ini yang Tuhan harapkan. Kalau menurut saya, setelah mendengarkan pernyataan Yesus, seharusnya Simon Petrus mengucap syukur dan berterima kasih setinggi-tingginya. Tapi sebaliknya Simon Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Engkau. Puji Tuhan, pendeknya Simon Petrus seakan-akan tidak membutuhkan pelayanan sekaligus doa dari imam besar. Biasanya memang orang begitu, orang yang suka bergantung kepada manusia daging, orang yang suka mengandalkan kekuatannya, seakan-akan tidak butuh pelayanan imam besar. Hati-hati ya, ini kesombongan semacam ini ya. Ini kesombongan yang terselubung semacam ini, hati-hati. Jangan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Jangan ada di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Itu tidak baik. Puji Tuhan. Memang betul, orang yang mengandalkan manusia daging, orang yang mengandalkan kekuatannya, seakan-akan tidak butuh pelayanan imam besar. Itu dosa kesombongan yang terbesar. Itu tidak baik. Dan kalau pernah kita mengalami dosa semacam ini, minta ampun kepada Tuhan, berdamai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, butuh pelayanan imam besar. Istri juga butuh pelayanan dari seorang kepala suami. Apalagi anak. Jangan kita sama seperti Simon Petrus ini. Seakan-akan tidak butuh pelayanan imam besar. Seakan-akan tidak butuh doa dari imam besar. Kita butuh. Tapi orang yang mengandalkan manusia daging dan kekuatannya tidak butuh Tuhan Yesus. Singkatnya begitu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Bisa diikuti sampai sejauh ini? Puji Tuhan. Namun, sekalipun demikian ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Namun sekalipun demikian, Yesus kembali berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Yesus tetap mengatakan hal itu. Sekalipun Simon Petrus menunjukkan keberadaannya seolah-olah setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menampik perkataan itu. Tuhan tetap berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi sekalipun Simon Petrus berkata, Tuhan, aku bersedia masuk penjara. Tuhan, aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Tuhan tetap berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Puji Tuhan. Saya kira yang benar perkataan Tuhan. Manusia banyak kali perkataannya hanya ditentukan oleh situasi kondisi keadaan yang ada. Kalau susah menangis. Kalau seperti diberkati sombong dan ketawa, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau perkataan Tuhan tidak. Sebab dia adalah Allah yang adil. Tidak berubah-berubah. Karena kehidupannya pun tidak berubah-berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Sekali dia mengasihi manusia, tetap untuk selamanya dia mengasihi. Kalau manusia tidak. Termasuk pengakuan dan perkataan seperti pengakuan dari Simon Petrus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nali, selanjutnya kita buktikan. Perkataan siapa yang benar? Apakah perkataan Simon Petrus atau perkataan Yesus? Puji Tuhan. Apakah perkataan Simon Petrus pada ayat 33 atau perkataan Yesus pada ayat 34? Mari kita buktikan. Injil Lukas 22 ayat 56 sampai 60. Injil Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan ayat 60. Demikian firman Tuhan.
Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Di sini kita lihat peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus. Ayat 56 sampai dengan ayat 60 demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati Rasul Simon Petrus, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 57, tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Ayat 58, tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59, dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas kepada Simon Petrus, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga seorang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Singkatnya, Simon Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi yang benar adalah perkataan Yesus. Sekalipun dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 33 dengan pengakuannya yang luar biasa itu, namun Yesus tetap berkata dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 34, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku sebanyak 3 kali. Berarti perkataan Yesus yang benar. Perkataan Simon Petrus tidak benar. Karena ternyata Simon Petrus menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi benar, manusia itu hanya ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada. Sehingga perkataannya pun seperti itu. Ditentukan oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada. Saat dia bersama-sama dengan Yesus, dia berkata, saya siap dipenjara. Saya siap mati bersama dengan engkau. Tapi saat mengalami pencobaan yang dialami oleh Yesus, perkataannya juga berubah. Hati pikirannya juga berubah. Tidak sedikit orang Kristen sama seperti kekristenan daripada Simon Petrus. Berubah-berubah. Berubah-berubah. Paham saudaraku? Berubah-berubah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Singkatnya, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, Simon Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Penyangkalan yang pertama, Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Itu penyangkalan Simon Petrus yang pertama. Bukan, aku tidak kenal dia. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Sebab seorang hamba perempuan berkata kepada dia, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Mengapa dia menyangkal? Mengapa Simon Petrus menyangkal Yesus? Mengapa Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak kenal dia. Sebab seorang hamba perempuan berkata kepada dia, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Pendeknya penyangkalan yang pertama, tidak mengakui kebersamaannya dengan Yesus selama 3 tahun setengah. Dia meniadakan kebersamaannya dengan Yesus selama 3 tahun setengah. Tidak sedikit orang Kristen meniadakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen menolak, tidak mengakui bahwa Tuhan yang memelihara, bahwa Tuhan yang menyertai, bahwa Tuhan yang bersama-sama dengan dia di dalam pekerjaannya. Dapat dipahami saudaraku. Tidak sedikit orang Kristen seperti Simon Petrus ini meniadakan kebersamaannya dengan Yesus selama 3 tahun setengah. Banyak juga orang Kristen seperti ini meniadakan kebersamaan Yesus, penyertaan Yesus dalam setiap aktivitasnya, kebersamaan Yesus dalam setiap pekerjaannya, kebersamaan Yesus dengan dia dalam perkuliahannya, dalam segala perkara dalam hidupnya. Semua ditiadakan. Puji Tuhan. Kemudian penyangkalan yang kedua. Saudaraku, sebelum kita melihat penyangkalan yang kedua, andai kata saudara berbuat sesuatu kepada seseorang
dan engkau dan saudara senantiasa bersama-sama dengan seseorang dalam segala perkara untuk menyertai dia, lalu pada akhirnya orang itu meniadakan kebersamaan kita kepada dia, betapa sakitnya. Betapa sakitnya. Tapi justru kita seringkali mempraktekkan kehidupan semacam itu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dimanapun kita berada, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam kesibukan, dalam segala perkara. Tapi itu yang ditiadakan oleh Simon Petrus. Kan terlalu parah kehidupan semacam ini. Ini loh, hati-hati loh, jangan suka mengandalkan kekuatan loh ya. Bergantung loh kepada kemurahan hati Tuhan. Akhirnya terjadi penyangkalan yang pertama semacam ini, meniadakan kebersamaan Yesus dengan dia. Puji Tuhan. Kemudian penyangkalan yang kedua, Simon Petrus berkata, tadi sudah dibaca ya, penyangkalan yang kedua Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak. Itu penyangkalan yang kedua. Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak. Penyangkalan yang kedua ini terjadi sebab ada orang lain yang melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Engkau juga seorang dari mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak. Jadi kalau Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak, karena ada orang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Pendeknya penyangkalan yang kedua ini tidak mengakui bagian dari bilangan Tuhan. Tidak mengakui dirinya bahwasanya dirinya adalah bagian dari bilangan hitungan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita keluar dari bilangan Tuhan. Biar kita masuk dalam hitungan Tuhan. Dihitung oleh Tuhan berarti nama kita terdaftar di surga. Sama seperti domba, kalau tergembala dia dihitung. Namanya terdaftar di surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, penyangkalan yang ketiga. Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Penyangkalan yang ketiga. Simon Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Kemudian penyangkalan yang ketiga ini terjadi sebab orang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Pendeknya penyangkalan yang ketiga ini sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Sama dengan bodoh, dungu, dan bebal. Sudah tahu tapi tidak berubah. Apa artinya? Dungu, bodoh, bebal. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Loh, sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Itu sama artinya bodoh. Sama artinya dungu. Sama artinya bebal. Sudah tahu yang baik, yang benar, yang suci, yang sempurna, yang berkenan untuk Tuhan, untuk segera dilakukan. Tapi pura-pura tidak tahu. Kan bebal orang semacam ini. Tiap hari dinasihati, setiap hari diberi pengertian, tidak mau juga berubah. Sudah tahu, tidak pura-pura tidak tahu. Bodoh namanya. Bodoh loh saudara namanya. Sudah tahu? Bodoh namanya, bodoh. Bebal, dungu. Inilah penyangkalan Simon Petrus yang ketiga. Jadi lebih parah lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita menarik suatu kesimpulan di sini. Akibat menyangkal Yesus dan menyangkal salibnya, yang pertama, tidak merasakan
dan tidak mengalami kebersamaan dengan Tuhan, sekalipun sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Hati-hati loh saudaraku. Tuhan itu selalu bersama dengan kita di tempat perkuliahan, di tempat bekerja, di tempat bisnis, dimanapun kita berada. Jangan sampai kita tiadakan itu. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan mau datang loh saudara. Jangan ditiadakan itu ya. Amin saudaraku. Tuhan juga bersama dengan kita di tempat pekerjaan loh saudara. Tuhan juga bersama-sama dengan kita di perkuliahan loh saudara. Dalam segala waktu dan segala perkara Tuhan bersama dengan kita loh saudara. Jangan sampai itu diabaikan loh saudara. Terlalu konyol sekali manusia semacam ini. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak masuk dalam bilangan Tuhan. Sama dengan nama tidak terdaftar di surga. Itu loh, puji Tuhan. Yang ketiga, menjadi bodoh, menjadi dungu, dan bebal. Mengapa demikian? Karena sudah tahu yang baik, tahu yang benar, tahu yang suci, bahkan yang berkenan untuk dilakukan kepada Tuhan, namun dia tidak lakukan. Sama dengan dungu, bodoh, dungu, dan bebal. Puji Tuhan. Saudara, berlakulah bijaksana. Jangan menjadi seperti orang yang bodoh, dungu, dan bebal. Sedikit ada kisah sepasang suami istri. Itulah Nabal dan Abigail. Nabal namanya, bebal orangnya. Susah dikasih pengertian. Sekali waktu pada hari pengguntingan bulu domba, para pasukan tentara dari Daud diperintahkan untuk mendatangi Nabal. Lalu memberitahukan segala kebaikan-kebaikan, memberitahukan segala kemurahan-kemurahan dari Tuhan yang sudah dialami dan dirasakan oleh Nabal itu sendiri. Dan juga diakui oleh para gembala-gembala Nabal itu sendiri. Bahwa selama mereka ada di Gunung Karmel, Daud berada di Gunung Karmel, semua kawanan domba itu dipelihara oleh Tuhan. Semua kawanan domba itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua perusahaan daripada Nabal diberkati oleh Tuhan. Namun pada saat pasukan tentara daripada Daud mengunjungi Nabal, Nabal begitu marah sekali. Nabal dengan rasa tidak takut berkata, siapakah orang itu? Banyak sekarang hamba-hamba yang lari dari tuannya. Dia kecilkan Daud, raja Israel. Dia kecilkan Daud, kehidupan yang diurapi oleh Tuhan. Jangan usik orang yang diurapi. Begitu pasukan itu kembali ke Daud, lalu memberitahukan apa yang menjadi jawaban daripada Nabal. Seketika itu juga Daud mengambil keputusan untuk mengambil pedang, lalu membunuh semua orang yang ada di Karmel, secara khusus di perusahaan yang dikelola oleh Nabal. Sampai fajar tidak akan dibiarkan satu orang laki-laki hidup. Namun dalam perjalanan itu, seorang istri yang bijaksana, itulah Abigail. Begitu mendengarkan berita bahwa Daud hendak membunuh Nabal suaminya itu, dia langsung membawa korban dan persembahan, membawa beberapa ketul roti dan manisan-manisan yang lain. Begitu bertemu di tengah jalan, Abigail segera turun dari keretanya, lalu tersungkur di hadapan Raja Daud, lalu berkata, aku sajalah yang salah, akulah yang harus dihukum. Nabal itu suamiku, memang namanya Nabal, bebal orangnya, aku saja yang bersalah.
Itu loh kehidupan yang bijaksana. Masih ada lagi pernyataan yang membuatnya yang sangat mengagumkan kita sore ini. Apa pengakuan terakhir dari Abigail? Kalau Tuhan sudah membuat engkau jadi raja, kembali kepada posisimu sebagai raja, jangan lupa ingat saja. Jelas saja, setelah Saul mati, tentu posisi raja akan diduduki oleh Daud. Pada saat dia dalam kedudukannya sebagai seorang raja, Daud ingat perkataan Abigail. Daud ingat perkataan orang yang bijaksana. Daud ingat segala kerendahan hati daripada Abigail. Setelah, karena pada akhirnya Nabal itu mati. Setelah Nabal mati, Daud ingat Abigail. Daud ambil Abigail menjadi istrinya di antara istri-istri yang lain. Tentu saja istri Daud yang pertama adalah Mikal, anak Saul. Puji Tuhan. Jadilah bijaksana. Jangan bebal seperti Nabal. Sudah diberkati oleh Tuhan, perusahaannya diberkati oleh Tuhan, penggembalaannya diberkati oleh Tuhan, namun semuanya itu ditiadakan. Bahkan mengecilkan raja besar, bahkan mengusik yang diurapi oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi itulah kesimpulannya. Akibat menyangkal Yesus dan salibnya. Yang pertama, saudaraku, meniadakan kebersamaan yang dialami dari Tuhan. Yang kedua, tidak masuk dalam bilangan Tuhan. Itu merugikan. Kalau tidak masuk bilangan Tuhan, menjadi bilangan antikris suatu saat nanti. Kemudian yang ketiga menjadi bodoh, dungu, dan bebal. Seperti Nabal namanya. Pertanyaannya, mengapa Simon Petrus tidak mengalami keubahan atau masih bergantung kepada manusia dan kekuatannya, walaupun ia telah mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun setengah sebelum disalibkan. Pertanyaannya, mengapa Simon Petrus tidak mengalami keubahan atau mengapa Simon Petrus masih bergantung kepada manusia dan kekuatannya? Mari kita lihat jawabannya. Kita baca kembali Injil Lukas 22 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jawabannya kita temukan di dalam Injil Lukas 22 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Kita kembali membaca percakapan waktu perjamuan malam. 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Puji Tuhan. Murid-murid termasuk Simon Petrus sendiri berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Murid-murid termasuk Simon Petrus berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Amin, saudaraku. Berarti menganggap diri lebih besar, orang lain lebih kecil. Banyak anak Tuhan semacam ini. Bukan saja anak Tuhan, hamba Tuhan juga banyak semacam ini. Bantu doa supaya kita masing-masing berlomba-lomba saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Menganggap dirinya lebih besar, orang lain lebih kecil. Nah, ini loh. Itu loh penyebabnya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berlomba-lomba untuk saling merendahkan diri, saudara. Puji Tuhan. Ayat 25 sampai ayat 26. Kemudian ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Puji Tuhan. Jadi saudara,
melihat situasi kondisi yang ada, melihat murid-murid saling membesarkan dirinya masing-masing dan menganggap yang lain lebih kecil, menganggap diri lebih besar dan orang lain lebih kecil, melihat situasi kondisi yang ada semacam itu, mau tidak mau Tuhan angkat bicara dan berkata tentang dua jenis kepemimpinan. Di situ Tuhan mengambil kesempatan untuk memberi dua jenis kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin menurut ukuran dunia. Yang pertama, pemimpin menurut ukuran dunia. Puji Tuhan, yaitu raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Kemudian, orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu pemimpin, itu jenis pemimpin jenis yang pertama. Menurut ukuran dunia. Amin, saudaraku. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Nah, itu yang disebut pemimpin. Kemudian, masih tetap jenis yang pertama, pemimpin menurut ukuran dunia. Orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi belum tentu pejabat tinggi melindungi rakyatnya. Tapi itulah kepemimpinan menurut pandangan duniawi. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu, saudara. Sebab itu Tuhan ajarkan lagi murid-murid soal kepemimpinan jenis yang kedua di dalam Tuhan. Yang kedua, pemimpin di dalam Tuhan. Istri pertama, yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda. Itu pemimpin di dalam Tuhan. Yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda. Muda artinya minim pengalaman. Biasanya orang yang minim pengalaman, kalau menyadari dirinya minim pengalaman, pasti banyak belajar. Beda dengan orang yang sudah merasa senior dan banyak pengalaman, tidak butuh diajar. Maka pemimpin di dalam Tuhan yang terbesar hendaklah yang paling muda. Muda artinya minim pengalaman. Berarti senantiasa rindu untuk diajar. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua. Pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Pelayan berarti melayani bukan dilayani. Pemimpin sebagai pelayan. Pelayan berarti melayani, bukan dilayani. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Puncaknya menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk orang yang terjual kepada maut. Untuk menebus orang-orang yang sudah terjual kepada maut. Yang terjual itu ditebus kembali loh, saudaraku. Yang terjual kepada maut dibeli lagi loh, saudaraku. Amin. Itu pemimpin di dalam Tuhan. Jadi ada dua jenis kepemimpinan. Nah, setelah Tuhan memberi pengertian semacam ini dan menjelaskan soal kepemimpinan ini, mana yang harus kita pilih? Sebagaimana murid-murid juga harus memilih. Puji Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang otoriter. Tuhan menjelaskan dan menyatakan kemurahannya tergantung kita ikut atau tidak. Tuhan, kita sudah tahu yang baik, ikut yang baik. Ya, amin, saudaraku. Tuhan, sudah tahu yang baik, ikut yang baik. Jangan keraskan hati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudaraku, Yesus memberi contoh. Siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Kalau menurut ukuran dunia, tentu saja dia yang duduk makan. Tetapi di dalam Tuhan, seperti contoh yang diberikan oleh Yesus, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Dengan demikian, kita dapat mengambil kesimpulan, Yesus adalah pemimpin yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Sebab ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dunia. Inilah pemimpin yang sejati. Pemimpin sebagai pelayan. Ini pemimpin yang sejati. Pelayan berarti melayani, bukan untuk dilayani. Dapat dipahami saudaraku? Sejenak boleh kita baca Injil Matius pasal 20 ayat 28. Kembali perkara yang sama diungkapkan di sini. Lihat ayat 25 mulai. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Kemudian pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini jenis kepemimpinan yang pertama menurut ukuran dunia. Justru cenderung di situ otoriter dan kekerasan. Justru cenderung di situ terlihat kepemimpinan dalam dunia itu keakuannya tinggi sekali, egonya tinggi sekali. Memimpin tetapi tidak memperhatikan orang yang dipimpin. Seharusnya pemimpin yang sejati, pemimpin sebagai pelayan. Tapi dalam dunia tidak seperti itu. Nah, kemudian kepemimpinan yang kedua, ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Siapa yang rindu untuk menjadi kehidupan pribadi yang besar? Layani Tuhan. Nanti Tuhan yang membuat kita jadi besar. Layani saja Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan yang membuat kita besar. Tidak usah ragu dalam hal melayani Tuhan ya. Tidak usah ragu di dalam hal berkorban. Tuhan nanti yang membuat kehidupan kita besar. Termasuk segala sesuatu yang terkait dalam diri kita. Entah itu pendidikan kita, entah itu perusahaan yang kita punya, entah kesibukan yang kita punya, semua jadi besar. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Yang rindu menjadi yang terkemuka, terkenal, cendekiawan, hendaklah menjadi hamba. Amin saudaraku. Hendaklah menjadi hamba. Nah, soal hamba ini kita pelajari sedikit. Injil Lukas 17, ayat 7 sampai dengan ayat 10, demikian firman Tuhan. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya Tuan itu akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepada tuannya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu oleh Tuhan sebagai tuan dari hamba-hamba Tuhan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kemudian seorang hamba kembali berkata, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan, itulah seorang hamba. Jadi seorang hamba di dalam hal melakukan tugasnya di hadapan Tuhan, dalam ucapannya di hadapan Tuhan yang pertama adalah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi seorang hamba tidak boleh bermegah. Sekalipun memiliki kelebihan di dalam hal-hal yang rohani seperti Rasul Paulus. Ketika ia diangkat ke tingkat yang ketiga, dari surga disebut juga dengan Firdaus. Di situ dia mendapat dan menerima dua perkara.
Satu, menerima penglihatan-penglihatan. Dua, mendapatkan penyataan-penyataan dari Tuhan yang heran. Tidak ada kesempatan bagi saya untuk menerangkan dua perkara itu. Namun seorang hamba tetap berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kemudian seorang hamba juga berkata di tengah-tengah menunaikan tugasnya di hadapan Tuhan, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Berarti tidak mengharapkan pamrih. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Sebab seorang hamba melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak menunggu ucapan terima kasih ya, sudah dilayani. Terima kasih ya, sudah membajak di ladang. Tidak. Seorang tuan tidak berkata seperti itu. Dan seorang hamba juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Melayani tanpa pamrih itu hamba. Mengapa harus menghambakan diri di hadapan Tuhan? Supaya pribadi kita lepas pribadi menjadi kehidupan yang cendekiawan. Supaya pribadi lepas pribadi menjadi suatu kehidupan yang terkemuka. Bukan yang terbelakang. Bukan yang terbelakang. Beda dengan cacat mental. Biar dia kaya, kalau tidak bermoral, cacat mental, terbelakang. Amin, saudaraku. Jadilah pribadi yang terkemuka. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terkemuka. Belajar dari firman. Jangan belajar dari pengertian manusia. Pengertian manusia tidak sempurna untuk mendapatkan keselamatan dari surga. Pengertian manusia belum cukup untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kita datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Tapi biarlah kita menerima pengertian dari surga, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan ketika kita datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sudah diterangkan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, cendekiawan, hendaklah ia menjadi hambamu. Sudah diterangkan. Barulah ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Jadi dapat kita mengambil kesimpulan, Yesus adalah pemimpin yang terbesar dalam sepanjang sejarah. Dialah pemimpin yang sejati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Barangkali saudara bukan pengusaha, barangkali saudara bukan pemimpin di suatu perusahaan, jadilah kepala, bukan ekor. Apalagi kalau seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan. Belajar dari firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Perhatikan itu, untuk menjadi yang terbesar, perhatikan itu, untuk menjadi yang terkemuka, perhatikanlah itu. Puji Tuhan. Saya rindu supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terbesar, walaupun kita tidak punya apa-apa. Jadilah pribadi-pribadi yang terkemuka, walaupun kita tidak punya apa-apa. Beda. Biar kaya, kalau cacat mental, tidak bermoral, terbelakang. Yang Tuhan mau supaya kita semua terkemuka. Amin. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, supaya kita keluar daripada kegagalan dari Simon Petrus ini, maka tentu saja kita belajar untuk melihat jalan keluarnya. Injil Lukas 22. Injil Lukas 22 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Puji Tuhan. Menampi, iblis menuntut untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Di sini kita melihat
iblis menuntut untuk menampi Simon Petrus seperti gandum. Puji Tuhan, menampi, kata menampi berarti pemisahan. Itu menampi loh, Sur. Menampi ya. Waktu saya di kampung ada tampi, istilah bahasa Batak aduri. Aduri ya. Aduri. Tidak pakai N. Bukan anduri. Aduri. Puji Tuhan. Itu menampi. Kebanyakan orang Batak, saya tambahkan dikit ya. Orang Batak N-nya dikurang-kurangi. Namboru jadi naboru. Nantulang jadi natulang. Jadi tampi juga tapi, bukan, aduri. Gitu. Jadi kalau berbicara kata, kalau kita menggunakan kata menampi, berarti pemisahan. Penyucian. Amin saudaraku, puji Tuhan. Pemisahan atau penyucian dari tabiat-tabiat lama sehingga menjadi seperti gandum. Jadilah gandum. Puji Tuhan. Haleluya. Namun terlebih dahulu ditampi. Mengalami pemisahan. Penyucian dari tabiat lama. Tabiat lama daripada Simon Petrus adalah mengandalkan manusia daging. Bergantung kepada kekuatannya. Puji Tuhan. Ternyata resikonya banyak sekali. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Amin saudaraku, puji Tuhan. Meniadakan kebersamaan Yesus, penyertaan Yesus. Kemudian bebal, dungu, bodoh. Puji Tuhan dan lain sebagainya. Jadi banyak kerugian di dalam penyangkalan terhadap salib Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena Simon Petrus mengandalkan kekuatannya, bergantung kepada manusia daging. Tidak bergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Banyak kerugian-kerugian. Oleh sebab itu, biar kita mengalami penampian. Berarti dipisahkan, disucikan dari tabiat-tabiat lama, terkhusus mengandalkan manusia daging dan kekuatannya. Sama untuk dijadikan seperti gandum. Jadilah gandum. Injil Yohanes 12. Injil Yohanes 12 ayat 24 demikian firman Tuhan. Injil Yohanes 12 ayat 24 demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, berarti menjadi benih gandum. Jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan, biar kita semua menjadi benih gandum. Tapi untuk menjadi benih gandum, nanti tumbuh dan berbuah, terlebih dahulu benih itu jatuh ke dalam tanah dan selanjutnya mati. Jadi yang pertama-tama jatuh ke dalam tanah. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Itu dulu. Itu dulu. Jadilah kehidupan yang rendah hati. Biasanya selalu diikuti dengan kelemah lembutan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadilah pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi yang lemah lembut. Makin hari makin rendah hati. Makin hari makin lemah lembut. Bukan makin keras hati dan sombong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Injil Matius 11 ayat 29. Injil Matius 11 ayat 29 demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Jadi saudaraku, tanda orang yang lemah lembut dan rendah hati, mau bertanggung jawab. Memikul tanggung jawab tugas-tugas yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itu orang yang lemah lembut dan rendah hati, mau memikul tanggung jawabnya. Amin saudaraku, puji Tuhan. Bertanggung jawab, walaupun sakit tetap bertanggung jawab. Itu orang yang rendah hati dan lemah lembut. Yesus adalah pribadi seorang hamba yang lemah lembut dan rendah hati. Dia mau bertanggung jawab untuk dosa kita semua. Dan ia sudah pikul di atas kayu salib. Rendah hatilah. Dimulai nanti bertanggung jawab dengan keselamatan jiwa sendiri. Bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tidak semua orang bisa bertanggung jawab dengan ketika seseorang diberkati loh saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika orang miskin bisa menangis. Ketika orang sudah diberkati dengan uang limpah, berkat limpah, bisa sombong. Maka jadilah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawabi berkat Tuhan. Jangan sembrono mengeluarkan uang. Jangan sembrono mengeluarkan berkat-berkat Tuhan. Jangan sembrono memakai berkat Tuhan. Gunakan pada tempatnya. Itu orang yang rendah hati dan lemah lembut. Bertanggung jawab. Dimulai bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terkait dengan jiwa masing-masing. Sesudah itu dia akan makin membesar kalau dia sebagai seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, sebaliknya istri dengan suami bertanggung jawab dengan keluarganya dan lain sebagainya. Dan saya juga bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa sidang jemaat. Saya tetap harus memikul salib. Tidak boleh enak-enak aja menerima 1/10 persembahan ini, itu. Tidak boleh, tidak boleh. Harus juga memikul salibnya. Untuk yang kesekian kali saya harus sampaikan. Untuk mendapatkan pembukaan firman, saya harus berlutut di kaki salib berjam-jam. Tidak cukup 1-2 jam, berjam-jam. Barulah membaca sampai tengah malam. Bisa sampai lanjut sampai pagi. Ini tanggung jawab saya. Jadi saya harus bertanggung jawab kepada diri saya. Sekiranya sudah mampu, bertanggung jawab juga nanti kepada sidang jemaat. Kalau saya liar dan salah menggunakan berkat yang ada, itu bukan orang yang bertanggung jawab. Biar kita semua ditanamkan di dalam bait Allah. Jangan liar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selain rendah hati, selanjutnya yang kedua, mati. Itu kelanjutannya, mati. Mati berarti daging tidak bersuara. Itu mati. Daging tidak bersuara. Atau istilah lain, tidak lagi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu namanya mati. Mati bagi dosa, nanti hidup dalam kebenaran bagi Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Soal mati ini kita belajar dari apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pasal 53 ayat 7 saja. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi singkatnya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Di dalam menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, dia tidak membuka mulut. Mulut tetap tertutup. Tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak ngomel. Walaupun menderita. Amin saudaraku, mulut tetap tertutup. Tidak bersungut-sungut. Walaupun sakit, tidak bersungut-sungut. Walaupun menderita karena salib, tidak bersungut-sungut. Tidak ngomel, tidak menggerutu. Ada lagi di antara kita, saya tidak habis pikir, kok masih pikirannya picik, mempersalahkan soal 1/10. Masih ada di antara kita ternyata. Saya tidak habis pikir.
Kok bertahun-tahun anak ini digembalakan di tempat ini, kok tidak mengerti sepersepuluh? Haleluya, masih ngomel. Masih bersungut-sungut soal sepersepuluh. Dan bertanya, di mana uang itu semua? Loh, dia tidak pernah berkorban, tanya uang. Kan lucu. Tidak pernah berkorban, tanya uang. Tidak sepersepuluh, tanya uang. Kan lucu orangnya seperti ini. Kalau menanggung penderitaan, mulut tertutup. Itu artinya mati. Tidak ada orang mati ditendang lalu ngamuk lagi, berdiri dia lalu, ayo main satu duel. Ayo, engkau kumpu, saya uang tai. Engkau kumpu, saya pencak silat. Tidak ada orang mati begitu. Dapat dipahami saudaraku? Engkau karate, saya silat Cimande, Cimahi, Citerep. Tidak ada begitu. Biar dimaki, mulut tetap berdiam. Itu mati, saudara. Itu mati. Puji Tuhan. Lalu soal pengalaman kematian Yesus ini digambarkan dengan dua hal. Yang pertama, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Yesus adalah anak domba Allah. Dia telah dibantai di atas kayu salib. Tapi dengan pembantaian ini, kita mulai menikmati potongan-potongan roti itu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku adalah roti itu. Yang kedua digambarkan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan. Siapa seperti induk domba yang mulutnya keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ingat, sekalipun dosa itu merah seperti kain firmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kasih Allah yang sempurna, mampu menutupi dosa-dosa manusia. Nah, kalau dia ngomel, tidak mungkin dosa tertutupi. Kalau dia ngomel, tidak mungkin dosa diampuni. Jadi, kalau Simon Petrus didakwa oleh iblis atau setan, dituduh, dituntut untuk dihakimi, seizin Tuhan supaya Simon Petrus menjadi benih gandum. Kalau benih itu tidak jatuh dalam tanah, kalau benih itu tidak mati, tidak tumbuh dan tidak berbuah-buah, maka saya tidak habis pikir, anak ini tidak pernah persembahan, kok ngomel? Bagaimana bisa melayani kehidupan semacam ini? Seharusnya, kalaupun mengalami ujian, kalaupun mengalami cobaan, didakwa oleh iblis atau setan, seizin Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Itu diizinkan terjadi, dialami oleh Simon Petrus supaya dia menjadi gandum dan benih gandum. Jadilah benih-benih gandum. Kalau tidak bisa tumbuh, apalagi berbuah, tidak akan mungkin. Jadi jangan sesat pemikiran ini. Jangan gunakan pengertianmu, lalu engkau ngomel-ngomel, engkau tidak tahu junturungan dari perkataanmu. Engkau tidak tahu apa-apa, tapi ngomel. Diberi pengertian, tidak mau. Amin, saudaraku. Ingat, Simon Petrus diizinkan Tuhan mengalami penampian. Lewat ujian yang begitu berat memang, tapi supaya ada pemisahan. Penyucian terhadap dosa teramat lebih manusia daging, manusia lamanya. Jangan lagi bersuara. Supaya gandum itu apabila jatuh ke tanah, rendah hati, kemudian mati, daging tidak bersuara, tidak hidup menurut hawa nafsu daging, dia akan tumbuh. Nantikan buah-buah yang manis dari Tuhan. Nantikan buah-buah yang begitu nikmatnya dari Tuhan. Tapi alami dulu perkara-perkara kerendahan hati, alami dulu perkara pengalaman kematian. Dia akan tumbuh. Tinggal tunggu waktu. Nikmatilah buah-buah yang manis dari Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan rohani, Tuhan akan nyatakan. Saya tahu di antara kita banyak mengalami ujian, dan itu merupakan sebetulnya kalau kita sadar itu merupakan penampian. Jangan kita bersungguh-sungguh lagi.
Jangan ngomel, jangan menggerutu. Kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Orang ngomel itu tidak tahu apa-apa. Tapi berdiam diri manakala menghadapi penampian. Itu orang bijaksana. Karena dia tahu hari depan Tuhan mau limpahkan dengan buah-buah yang akan dinikmati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang ciri-ciri benih gandum yang sudah mati. Kita belajar terus. Puji Tuhan. Ciri-ciri benih gandum yang sudah mati. 1 Korintus 15 ayat 37. 1 Korintus 15 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Ini benih. Tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji yang lain. Ini benih. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, ciri-ciri menjadi benih gandum yang akan tumbuh dan berbuah nanti, saudaraku, adalah biji yang tidak berkulit. Itu yang nanti yang tumbuh. Biji yang tidak berkulit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau masih segar, kulit-kulitnya masih di situ, itu bukan benih. Jadi kulitnya itu jadi benih itu tidak lagi berkulit. Amin, saudaraku. Mau biji apa saja, dia tidak berkulit lagi. Puji Tuhan. Itu ciri-ciri benih gandum itu ciri-ciri benih gandum. Tidak berkulit. Biarlah kiranya kita semua dengan rela hati dikuliti. Dan ketika dikuliti, daging rasanya terlihat sakit. Dan dia akan mengeluarkan darah dan air. Tidak ada sesuatu yang dikuliti tanpa mengeluarkan darah dan air. Itu merupakan tanda kelahiran baru. Biar kita semua dikuliti. Puji Tuhan. Arti rohani dikuliti, dia yang benar dijadikan dosa. Itu dikuliti. Amin, saudaraku. Dia yang benar dijadikan dosa. Itu dikuliti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. 2 Korintus 5. Bisa mengerti firman Allah yang kita terima malam ini? Jangan sampai sudah mendengar, tidak mengerti. Apa buktinya tidak mengerti? Kembali ke tabiat lama, kembali lagi bersungguh-sungguh, daging kembali bersuara. Hati-hati loh, saudaraku. Jangan sampai mendengar tidak mengerti. Mendengar harus sampai mengerti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Singkatnya, Yesus rela dikuliti. Itulah kasih Allah. Lalu kasih Allah menutupi dosa kita. Kulitnya menutupi kulit kita, menutupi dosa kita. Dari sejak semula. Pertama kali Yesus dikuliti. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena pelanggarannya terhadap hukum Allah, maka Tuhan menyembelih anak domba lalu mengambil kulitnya untuk dijadikan pakaian bagi Adam dan Hawa. Ketika pakaian yang pertama untuk menutupi dosa tidak layak, mereka mengambil daun pohon ara lalu menutupi dosa dan dijadikan cawat. Tapi sampai berapa lama bertahan daun pohon ara? Cepat lambat akan rapuh, maka mau tidak mau kelihatan kembali dosa dan ketelanjangan itu. Mau tidak mau, untuk pertama kali peristiwa dikuliti terjadi di Taman Eden. Anak domba disembelih, dikuliti untuk dijadikan, untuk menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Dikuliti loh, saudara. Yang benar jadikan dosa supaya orang lain tertutupi dosanya. Dikuliti. Itu ciri-ciri benih. Saya berharap setiap pribadi menjadi benih. Kalau satu pribadi jadi benih, berapa banyak buah yang harus dihasilkan? Berapa banyak kita ini yang ada di sini?
Kalau semua kita jadi benih, berapa banyak buah yang harus dihasilkan? Tapi persoalannya pikiran masih cetek, pikiran masih dangkal, pikiran masih ngaur, pikiran masih keliru, tidak mau menerima pengertian dan perasaan yang terdapat dalam pikiran Yesus. Sehingga dalam pengikutannya tidak dapat apa-apa selain hanya menggerutu ngomel. Camkan itu. Kalau semua jadi benih, berapa banyak buah yang harus dihasilkan? Tapi ingat, mati dulu. Jatuh dulu ke tanah, baru mati. Lalu ciri-cirinya rela dikuliti. Memang benih tidak berkulit. Umpamanya mangga, kalau berkulit masih manis. Itu belum bisa jadi benih. Tidak berkulit. Paham, saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 17-20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah pengalaman kematian Yesus tadi. Puji Tuhan. Dan akhirnya 3 hari kemudian bangkit. Mati, tumbuh, dan berbuah. Amin, saudaraku. Menjadi ciptaan baru. Tidak berhenti sampai ciptaan baru. Lihat. 19-20. 18-20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Selain menjadi ciptaan baru, menjadi alat pendamaian. Utusan-utusan Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih pemimpin sidang jemaat, harus menjadi alat Tuhan. Alat pendamaian. Dimanapun kita diutus, harus menjadi alat pendamaian. Memperdamaikan dosa orang lain. Ini loh buah itu. Ini loh buah itu. Ini buah itu. Bukan saja hanya sekedar ciptaan baru, tetapi menjadi hamba Tuhan. Menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam mendamaikan dosa orang lain. Ini loh buah itu. Kita damaikan yang satu, di mana kita berada. Kita damaikan lagi, di mana komunitas kita damaikan. Berapa banyak buahnya? Berapa banyak buahnya? Tapi jangan lewati pengalaman rendah hati dan pengalaman kematian. Dan ciri-cirinya rela dikuliti. Dan kalau kita ditelanjangi, dikuliti kan? Jangan ambil bahasa porno negatif. Kalau kita ditelanjangi, dikuliti, terima saja. Itu kan sama dengan difitnah. Karena itu ciri-cirinya. Nanti lihat. Selain menjadi ciptaan baru, selanjutnya menjadi alat Tuhan, alat pendamaian. Dimanapun kita diutus. Memperdamaikan dosa orang lain. Dimanapun kita berada, memperdamaikan dosa orang lain. Di mana kita berada, memperdamaikan orang lain. Berapa banyak buah itu? Camkanlah ini dengan baik-baik. Dewasalah. Jangan ngomel-ngomel, tidak tahu apa yang kita omeli. Tuhan Yesus memberkati kita semua.